Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kemampuan saya dalam merender. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Larista dari Telkom University jurusan Interior Design angkatan 2018. Skill yang saya kuasai yaitu perancangan menggunakan AutoCAD, modeling menggunakan SketchUp, rendering menggunakan Enscape, editing foto menggunakan Photoshop, dan editing video menggunakan Premiere Pro. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai render, yaitu merender menggunakan aplikasi Enscape dan editing menggunakan Photoshop. Kemudian, membuat animasi menggunakan aplikasi Enscape juga. Kenapa saya memakai Enscape? Karena Enscape merupakan salah satu dari banyak renderan yang dapat melihat hasilnya secara real time dan juga cara menyimpan hasil renderan yang tidak memakan waktu yang sangat banyak. Cukup menunggu untuk 1 menit maupun 2 menit, hasil renderan akan langsung tersimpan. Baik, saya mulai untuk renderan pertama. Di sini saya menggunakan modeling dengan SketchUp. Yang pertama, membuat ruangan museum. Dirender dengan hal-hal yang sudah saya pelajari. Yaitu, dari gambar ini, yang pertama, saya mengaplikasikan general light, task lighting, dan accent lighting. Untuk general lighting sendiri, menggunakan 4 downlight di pojok ruangan yang dirender menggunakan spare light di Enscape. Karena general light adalah pencahayaan keseluruhan, maka di foto ini sangat terlihat nih, terdapat general light dengan lampu strip yang dirender menggunakan line light antara up dan down ceiling. Kemudian task lighting. Task lighting itu sendiri yaitu memberi tambahan cahaya pada suatu objek. Terlihat di sini saya menggunakan lampu sorot pada bagian dinding sebelah kanan dan pada bagian vitrin museum. Untuk accent lighting sendiri, di gambar ini terdapat pada vitrin pada bagian kayu, yaitu ini. Pada bagian kayu, di sini saya menggunakan renderan emisif. Terlihat. Untuk bagian material di sini, saya beri keramik dan sedikit reflection. Di dinding bagian kiri, saya beri cermin dengan renderan mirror dan reflection paling tinggi. Dan untuk bagian vitrin, di bawah saya beri ini aluminium dengan renderan metal yang terdapat reflection. Atasnya kayu dengan renderan glossy, dan atasnya lagi kaca dengan renderan transparan. Untuk name tag-nya bersifat glossy yang diberi banyak reflection supaya terlihat mengkilap. Untuk tulisan sendiri diberi emisif supaya terlihat menyala. Pada gambar kedua, saya membuat ruangan gym pribadi yang isinya terdapat 3 alat gym dan juga 1 set barbel. Terdapat di sini saya membaginya menjadi 4 jenis waktu, yaitu pagi, siang, sore, malam, supaya terlihat bagaimana perubahannya dan merasakan perbedaan suasana ambience pada ruangan gym ini. Supaya terlihat perubahan waktunya, saya memberi jendela yang sangat besar di sini untuk memperlihatkan zona waktunya. Nah, berikutnya saya jelaskan renderingnya. Untuk lampu sendiri, saya menggunakan spare light pada lampu gantung dan juga lampu dinding. Dan spare light itu sendiri saya gunakan di downlight. Downlight-nya ini 4 sisi di ceiling yang gypsum. Lalu penggunaan line light, yaitu pada sisi ceiling kayu, dan spotlight pada lampu yang menyorot pada tulisan Be Stronger Than Your Exes. Untuk emisif sendiri digunakan pada tulisan ini dan pada bola lampu yang menyala supaya terkesan hidup
atau menyala gitu. Untuk material sendiri, saya menggunakan reflection pada rantai keramik, plastik pada karpet, dan juga menggunakan mirror pada cermin di dinding. Menggunakan efek glossy pada alat-alat gym dan siling-siling kayu ini. Saya memberikan efek transparan pada kaca jendela, dan untuk kusennya diberi efek metal dan reflection. Di sini saya ketika merender, saya memainkan zona waktunya ini di aplikasi SketchUp-nya karena sudah tersedia di sana, dan mengatur tingkat pencahayaan, warna, dan artificial light di landscape-nya sendiri, yaitu menggunakan visual setting. Nah, berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai editing Photoshop. Di sini saya perubahannya tidak terlalu mencolok ya. Namun ada sedikit perubahan tentang brightness atau kecerahan dan kontras. Ini hasil renderan pertama, ini yang kedua. Oh, ini yang sudah di Photoshop, editing Photoshop. Photoshop ini juga kita dapat menambahkan manusia dengan cara manusia asli ya, dengan cara menghapus background manusia, foto manusia itu sendiri, lalu dengan selection tools, lalu dihapus background dan di-drag ke ruangan gym ini. Berikutnya di Photoshop sendiri kita bisa mengatur warna dengan color rendering. Kayak sedangkannya ini kan kurang kuning gitu. Saya tambahin warna kuning sendiri dan ditambah penekanan-penekanan. Untuk manusianya pun saya beri color grading supaya suasana ruangan dengan manusianya sedikit tersamarkan, maksudnya satu zona waktu gitu, jadi tidak berbeda. Nah, ini Photoshop yang kedua. Jadi terlihat yang dari sebelumnya ke yang sudah di editing Photoshop lebih cerah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang animasi. Animasi di sini tetap menggunakan Enscape karena merender animasi biasanya kan membutuhkan waktu yang lama. Namun di Enscape sendiri ini cuma 3-5 menit untuk beberapa detik video. Menjelaskan kamera movement, yaitu teknik-teknik pengambilan kamera yang biasanya dilakukan di film maupun video-video dan kita terapkan di Enscape ini sendiri atau di ruangan gym ini. Nah, pertama tilt up dan tilt down, di mana ini sumbu kamera yang ada itu tetap tidak berubah, sedangkan target dari kamera ini bergerak ke atas dan ke bawah, seperti pada video yang saya contohkan. Berikutnya ini panning right dan left, yaitu sumbu kamera tetap, sedangkan target kamera bergerak ke arah kanan maupun ke arah kiri. Berikutnya yang ketiga ini track. Track itu yaitu pergerakan kamera dan target secara statis dari arah atas ke bawah. Nah, berikutnya crab ini sama-sama track, namun sama track tadi itu sama. Namun ini pergerakannya statis dari kanan ke kiri maupun sebaliknya. Selanjutnya ada crane. Crane itu fokus target tetap, namun pergerakan kamera kayak membentuk melengkung dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Ini targetnya di sini. Nah, ini dolly in dan dolly out. Ini pergerakan kamera secara utuh dari arah depan ke belakang maupun sebaliknya. Jadi di arahnya depan dan belakang. Nah, ini terakhir orbit. Orbit itu pergerakan kamera secara melingkar dari kiri ke kanan maupun sebaliknya, itu namun titik target tidak berubah. Ini titik targetnya di video ini yaitu lampu. Nah,
Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.